Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ocha Rowanisca, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Lingkungan, dan yang saya hormati rekan saya, Kuatrona dan Nur Aziza dan Nadia. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pencemaran udara. Next. Baiklah, apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Atau dengan kata lain dapat diartikan dengan perusakan terhadap udara karena disebabkan berbagai sumber yang dapat merusak bagi kesehatan makhluk hidup maupun benda mati. Pencemaran udara dapat bersumber dari berbagai macam, antara lain asap kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lainnya. Adapun sumber penyebab terjadinya pencemaran udara, yang pertama itu pencemaran akibat sumber alamiah atau natural source seperti letusan gunung berapi dan yang berasal dari kegiatan manusia atau anthropogenic source seperti yang berasal dari transportasi, emisi emisi pabrik dan lain-lain. Penyebab dan dampak pencemaran udara penyebab dan dampak dari pencemaran udara yang paling utama selalu terkait dengan kegiatan manusia. Manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Dan manusia pula yang merasakan dampak terburuk dari terjadinya pencemaran udara. Kemudian penyebab pencemaran udara dari faktor alam, contohnya itu aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan dan kegiatan mikroorganisme, polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Penyebab polusi udara yang kedua adalah faktor manusia dengan segala aktivitasnya. Adapun pencemaran udara dibedakan menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Contohnya itu karbon monoksida merupakan pencemar udara yang primer karena hasil dari pembakaran. Pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam smog fotokimia adalah sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder. Baiklah, selanjutnya jenis pencemaran udara. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, next. Jenis pencemaran udara terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan ciri fisik, berdasarkan dari kejadian, serta berdasarkan pola emisinya. Adapun berdasarkan ciri fisik, yaitu seperti partikel, gas, ataupun energi. Kemudian berdasarkan dari kejadiannya, ada pencemaran primer maupun pencemaran sekunder. Serta berdasarkan pola emisinya ada sumber pencemaran titik, sumber pencemaran garis, serta sumber pencemaran area. Next. Yang selanjutnya adalah dampak pencemaran udara. Adapun dampak dari pencemaran udara yaitu pertama dapat mengganggu kesehatan manusia, di mana pencemaran udara dapat mengganggu kesehatan manusia karena udara yang tercemar dapat menimbulkan penyakit seperti infeksi pernapasan, iritasi mata, alergi kulit, kanker, dan lain sebagainya. Kemudian dampak dari pencemaran udara lainnya itu ada kerusakan lingkungan ekosistem, di mana pencemaran udara dapat mengganggu tempat tinggal makhluk hidup. Lalu ada hujan asam. Hal ini disebabkan oleh belerang yang bereaksi dengan oksigen, membentuk sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Lalu yang terakhir, dampak dari pencemaran udara adalah gas rumah kaca, di mana gas rumah kaca ini disertai dengan rusaknya lapisan ozon di stratosfer, menaikkan suhu bumi yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah karbon dioksida
metana, dan nitrogen di udara yang biasa disebut efek rumah kaca. Next. Selanjutnya ada beberapa penanggulangan pencemaran udara. Next. Yang pertama adalah metode primer. Langkah yang dapat dilakukan adalah penggunaan bahan bakar yang rendah nitrogen dan sulfur, termasuk penggunaan non-fosil, dan selanjutnya adalah penerapan teknologi emulsifikasi atau pencampuran bahan bakar dengan air atau lainnya. Dan selanjutnya penggunaan teknologi exhaust gas recirculation atau EGR. Dan yang terakhir adalah modifikasi pada pompa bahan bakar dan sistem injeksi bahan bakar. Next. Selanjutnya adalah penanggulangan dampak pencemaran udara secara metode sekunder. Yang pertama adalah penggunaan selective catalytic reduction atau SCR. Dan yang kedua, penerapan teknologi seawater scrubber untuk aplikasi di kapal, penggunaan katalis magnet yang dipasang pada pipa bahan bakar, dan yang terakhir adalah penggunaan katalis pada pipa gas buang kendaraan bermotor. Next. Dan ada juga beberapa pencegahan pencemaran udara yang dapat dilakukan. Di antaranya, next, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, terutama yang mengandung asap serta gas-gas polutan. Yang kedua, melakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara. Dan yang ketiga, mengalirkan gas buangan ke dalam air atau dalam larutan pengikat sebelum dibebaskan ke air. Next. Langkah selanjutnya adalah membangun cerobong asap yang cukup tinggi sehingga asap dapat menembus lapisan interversi termal agar tidak menambah polutan yang tertangkap di atas suatu permukiman. Dan yang selanjutnya mengurangi sistem transportasi yang efisien dengan menghemat bahan bakar dan mengurangi penggunaan angkutan pribadi. Dan yang terakhir adalah memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi yang berudara tinggi, karena salah satu kegunaan tumbuhan adalah sebagai indikator pencemaran dini, selain sebagai penahan debu dan bahan partikel lain. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Semoga video presentasi dari kami ini bermanfaat untuk khalayak ramai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.